menyampaikan selamat pada Italia yang telah sukses menjalankan presidensi G20 di tahun 2021. Dan Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022. Indonesia sebagai negara berkembang terpilih sebagai pemegang presidensi G20 atau Group of 20 untuk pertama kalinya. Terhitung mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, hal ini merupakan bentuk dari apresiasi dan pengakuan dari negara-negara besar di dunia. G20 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Dengan tema ini, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Lewat forum G20 ini, Indonesia berkesempatan mendorong upaya kolektif dunia mewujudkan kebijakan dan dapat mempercepat pemulihan ekonomi global secara inklusif dan dapat menjadi jembatan bagi negara-negara berkembang. Dalam hal ini, Indonesia memiliki manfaat sebagai presidensi G20, di mana manfaat pertama yaitu manfaat dalam bidang ekonomi, di mana adanya peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga 7,4 triliun, serta pelibatan UMKM dan penerapan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor. Lalu manfaat kedua ada pembangunan sosial dan yang ketiga manfaat di bidang politik. Dapat kita lihat dalam sisi substansi, di sini Indonesia dalam presidensinya mengangkat 3 topik utama. Yang pertama, arsitektur kesehatan dunia, yang kedua, transformasi ekonomi dan digital, dan yang ketiga, transisi energi menuju energi hijau. Dunia saat ini dilanda pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dalam arsitektur kesehatan dunia yang lebih adil, Indonesia memperkuat vaksinasi dalam negeri untuk mengatasi terjadinya gelombang pandemi selanjutnya dan bekerja sama dengan perusahaan seperti BUMN dan perusahaan swasta yang terus didorong untuk menghemat devisa. Dalam digitalisasi, Indonesia sudah menyiapkan roadmap di mana inklusi keuangan melalui vintage dan digitalisasi, terutama membuat regulatory sandbox untuk melindungi transaksi keuangan masyarakat. Indonesia harus menjadi pelopor penerapan global governance untuk teknologi digital, khususnya teknologi yang berbasis 5G, Big Data, dan Artificial Intelligence. Kohesivitas teknologi yang terjadi secara global akan memudahkan interaksi digitalisasi antar negara, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Kemudian kalau kita lihat dalam bidang lingkungan, komitmen negara-negara di dunia ini masih sangat minim. Padahal kita tahu kerusakan lingkungan sudah membawa dampak yang sangat nyata bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam pertemuan COP26 di Glasgow pada tahun 2021 kemarin, aktor internasional mulai dan sudah menunjukkan komitmen yang bagus bagi lingkungan. Salah satunya negara Indonesia, di mana Indonesia juga telah mengungkapkan komitmennya dalam menandatangani kesepakatan mengenai transisi batubara global menuju energi bersih pada KTT COP26 untuk menghentikan penggunaan batubara secara bertahap hingga tahun 2040. Namun, transisi menuju green energy atau energi hijau ini menyisakan agenda kerja yang sangat banyak dan membutuhkan kerjasama internasional. Indonesia sudah menerapkan pajak karbon dalam Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia ini termasuk dalam negara dunia ketiga yang terdepan dalam isu lingkungan. Indonesia perlu jujur kepada dunia bahwa model ekonomi Indonesia masih menerapkan konsep struktur ekonomi kolonialis yang eksploitatif, di mana ekonomi tergantung pada sektor komoditas dan primer. Kelapa sawit dan batubara merupakan sumber pendapatan negara yang diandalkan. Namun, dengan ikutnya komitmen Indonesia pada COP26, Indonesia harus mau berinvestasi besar pada penerapan teknologi dan serius dalam menata sumber daya manusia. Oleh karena itu, presidensi G20 ini diharapkan mampu memberikan kebijakan dan resolusi yang positif, terutama bagi pembangunan negara-negara yang berkembang. Kita berharap Indonesia bukan hanya mampu memberikan akses kesehatan bagi negara-negara yang mampu dalam hal vaksinasi,
mengingat saat ini pandemi masih merajalela. Oleh karena itu, Indonesia juga harus mampu dalam mengupayakan negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang, karena vaksinasi saat ini merupakan hal yang sangat penting. Kemudian dalam hal digitalisasi, kita berharap bahwa digitalisasi mampu meningkatkan perekonomian negara. Karena kita tahu dalam masa krisis, UMKM itu sangat penting. Oleh karena itu, UMKM harus ditransformasikan ke dalam program digital dan disuplai oleh UMKM itu sendiri. Di sini karena Indonesia merupakan negara berkembang, maka dari itu, Indonesia mengetahui persis apa yang dibutuhkan oleh negara berkembang agar Indonesia bisa terlihat oleh negara-negara berkembang lainnya. Lalu kemudian dalam hal transisi energi menuju energi hijau, kita dapat melihat bahwa Indonesia ini memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai penghasil energi. Kita dapat ambil contoh seperti kawasan hutan mangrove yang sangat bertebaran luas di Indonesia, yang merupakan sumbangsi paru-paru dunia. Selain itu, Indonesia juga dikelilingi oleh perairan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan, di mana perairan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik lewat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kemudian ada geotermal yang begitu besar dan masih hanya digunakan sekitar 10% dari 90%. Oleh karena itu, perlunya kerjasama antara ekosistem bangsa dan negara agar kita menjadi representasi negara-negara lainnya dan dapat tampil di fora yang sederajat dengan bangsa yang maju. Selain itu, di luar dari tiga topik tersebut, banyak konflik-konflik yang terjadi, di mana adanya konflik dagang antara Tiongkok Amerika, adanya isu AUKUS, isu semenanjung Korea, dan terbelahnya ASEAN karena konflik di Myanmar. Dalam hal ini, Indonesia sebagai presidensi G20 harus mempertemukan para pemimpin untuk saling berkomunikasi agar tidak terjadi miskomunikasi. Karena kita harus bekerja sama dalam menyelamatkan dunia, dan jika tidak ada komunikasi yang baik antar kepala negara atau antar negara, maka kita akan kesulitan untuk keluar dari permasalahan, terlebih dalam masalah pandemi ini. Maka dari itu kita harus maju dan kuat bersama. Sekian dan terima kasih.